Inter Milan akan merekrut setidaknya 5 pemain lagi sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Hal ini dijelaskan oleh Tuttosport, bahwa Inter akan mendatangkan pemain baru bahkan bisa lebih banyak jika ada pemain lagi yang pergi. Pertama-tama, Inter akan menambah 2 penjaga gawang untuk menggantikan Andre Onana dan Samir Handanovic. Kemudian Inter juga masih mencari 1 gelandang lagi sebagai pengganti Roberto Gagliardini. Nerazzurri harus merekrut seorang pemain untuk menjadi gelandang ke-6 demi memastikan kedalaman skuad Simone Inzaghi. Pemain berikutnya yang ingin direkrut Inter adalah 1 penyerang lagi setelah membatalkan kesepakatan Romelu Lukaku. Inter juga akan merekrut striker lain jika Joaquin Correa pergi. Pemain Argentina itu dilaporkan menjadi target klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Shabab. Pemain lain yang bisa hengkang adalah Robin Gosens yang menjadi target Wolfsburg. Jika Inter menjual Gosens, maka mereka dipastikan akan merekrut penggantinya. Dan terakhir, Nerazzurri masih belum menemukan pengganti Milan Skriniar dan baru-baru ini Inter menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan bek Atalanta Rafael Toloi. Inter Milan akan menjual Robin Gosens ke Wolfsburg musim panas ini, tetapi hanya jika klub Bundesliga itu dapat memenuhi harga yang diminta. Menurut Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa dibutuhkan tawaran sebesar 18 juta euro bagi Inter untuk memutuskan menjual pemain berusia 28 tahun tersebut. Gosens saat ini adalah pemain yang masa depannya terlihat di udara. Kabarnya, pemain asal Jerman itu bisa saja bersedia bertahan di Inter jika dirinya bisa bermain secara teratur. Namun jika tidak, maka kepindahan ke Bundesliga akan menjadi pilihan sang pemain. Wolfsburg sangat tertarik pada Gosens, di mana mantan bek sayap Atalanta tersebut dilaporkan telah menyetujui persyaratan dengan Wolfsburg. Gosens akan bersedia untuk beralih jika dirinya bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain. Klub Jerman itu juga telah meyakinkannya dalam hal proyek olahraga mereka. Namun, tidak akan ada kesepakatan jika Inter tidak mendapatkan harga yang diminta untuk sang pemain. Nerazzurri sudah menjelaskan kepada Wolfsburg jika mereka menginginkan 18 juta euro untuk Gosens. Angka tersebut sudah lebih rendah dari harga yang dibayarkan Inter saat merekrut Gosens dari Atalanta pada Januari lalu. Sejauh ini, Wolfsburg baru mengajukan tawaran sebesar 14 juta euro. Inter Milan kemungkinan bakal mengajukan tawaran pemain plus dana tunai kepada Udinese agar bisa memboyong Lazar Samardzic. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, Inter bisa menawarkan Stefano Sensi plus dana tunai untuk mencoba menandatangani Samardzic di musim panas 2023. Samardzic telah masuk dalam radar Nerazzurri yang ingin mendatangkan 1 gelandang lagi yang masih memiliki potensi untuk berkembang. Namun, tidak mudah untuk mengontrak Samardzic mengingat adanya persaingan ketat dari Napoli, Juventus dan Lazio untuk memperebutkan tanda tangannya. Salah satu aspek dari strategi Inter untuk mendaratkan Samardzic adalah dengan menawarkan pemain yang disukai Udinese. Sebastiano Esposito dan Giovanni Fabian dilaporkan menjadi salah satu pemain yang diminati Udinese. Adapun satu kemungkinan lain yang dilaporkan Corriere adalah menawarkan Stefano Sensi yang tidak mendapat tempat dalam rencana Inter untuk musim depan. Oleh karena itu, Nerazzurri dapat menawarkan Sensi sebagai bagian dari kesepakatan Samardzic. Namun, mengingat Sensi saat ini bernilai sekitar 7 juta euro, maka sang pemain tidak akan mendekati penilaian Udinese untuk Samardzic. Dengan demikian, Inter masih harus menambahkan dana tunai yang signifikan. Mantan kiper Inter Milan, Sebastian Frey mengklaim telah terjadi perselisihan antara Romelu Lukaku dan pelatih Simone Inzaghi yang mendorong sang striker menggelar negosiasi dengan Juventus. Inter Milan telah membatalkan kesepakatan dengan Chelsea terkait transfer permanen Romelu Lukaku setelah sang pemain membelot ke Juventus. Menurut Frey, pemicu utama pengkhianatan Lukaku tersebut karena memang telah ada konflik dengan Simone Inzaghi. Saya diberitahu bahwa menjelang akhir musim telah terjadi perselisihan antara Inzaghi dan Lukaku, yang memicu perpecahan. Ungkap Sebastian Frey kepada TV Play. Juve masih tertarik pada Lukaku, tapi mereka juga tidak dapat mendatangkan penyerang baru hingga penjualan Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa.
Dengan demikian, kecil kemungkinan Lukaku berseragam Bianconeri di musim depan. Jadi, satu-satunya opsi baginya adalah hijrah ke Arab Saudi. Frey juga berkomentar tentang kandidat kiper utama Inter untuk menggantikan Andre Onana dan Samir Handanovic di musim panas 2023. Saya pikir Yann Sommer akan bagus untuk Inter, dan saya juga akan mengambil resiko pada Anatoly Trubin dari Shakhtar Donetsk. Apapun yang terjadi, Inter harus segera mendapatkan dua penjaga gawang tersebut. Tutup Sebastian Frey. Kiper Bayern Munchen, Yann Sommer telah mendorong untuk pindah ke Inter Milan. Menurut Gazzetta.it, yang melaporkan bahwa Sommer tidak hadir dalam latihan Munchen hari ini dikarenakan dirinya ingin segera pindah ke Inter. Nerazzurri ingin menyelesaikan kesepakatan untuk Sommer dengan cepat setelah menjual Andre Onana ke Manchester United. Inter telah gagal dalam tujuan mereka untuk mengontrak Sommer sebelum tur pramusim mereka di Jepang. Munchen terlihat ragu-ragu untuk melepas Sommer sebelum mendatangkan pengganti yang dapat mewakili Manuel Neuer yang sedang cedera. Namun Gazeta mencatat, sang pemain tidak mau menunggu lebih lama lagi dan bertujuan untuk bergabung dengan Inter sesegera mungkin untuk mulai mempersiapkan musim depan dengan klub barunya. Seperti diketahui, Sommer memiliki klausul rilis dalam kesepakatannya dengan Munchen senilai 6 juta euro. Namun Inter tidak ingin membayar jumlah tersebut dengan penuh, dan akan mencoba melakukan kesepakatan dengan biaya mendekati 4 hingga 5 juta euro. Oleh karena itu, saat ini Sommer mencoba menekan Munchen untuk segera pindah ke Inter dengan bagaimana kedua klub menemukan kesepakatan dalam negosiasi. Inter Milan telah memprioritaskan kepindahan Folarin Balogun dari Arsenal, tetapi bisa mengejar Gianluca Scamacca atau Beto sebagai alternatif yang lebih murah. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Direktur Olahraga Nerazzurri Piero Ausilio telah memprioritaskan Balogun tetapi klub masih membuka opsi mereka. Balogun adalah pemain yang menjadi fokus perhatian Nerazzurri saat ini di mana Ausilio telah sepenuhnya diyakinkan oleh pemain berusia 22 tahun tersebut. Oleh karena itu, Nerazzurri berupaya mencoba dan mewujudkan kesepakatan untuk Balogun. Banyak hal tentang pengejaran Inter terhadap Balogun akan bergantung pada seberapa tinggi Arsenal menilai harga striker muda mereka. Jika The Gunners bersikeras meminta bayaran sekitar 50 hingga 55 juta euro, maka Inter tidak akan mampu membayar kesepakatan. Nerazzurri berharap bisa meyakinkan Arsenal dengan tawaran sekitar 40 juta euro. Itu adalah jumlah yang mereka sisihkan untuk diinvestasikan dalam kesepakatan Romelu Lukaku sebelumnya. Dengan demikian, jika Arsenal menerima tawaran di wilayah itu, maka Inter akan mendorong untuk mendatangkan Balogun. Laporan mencatat, Inter juga mempertimbangkan beberapa target lain sebagai alternatif. Nerazzurri akan siap untuk mendatangkan Gianluca Scamacca dari West Ham United, atau Beto dari Udinese jika kesepakatan dengan Balogun terbukti di luar jangkauan. Klub Liga Italia, Atalanta telah menjelaskan kepada Inter Milan bahwa mereka tidak akan menjual bek Rafael Toloi dengan harga murah. Menurut Gazzetta dello Sport, bahwa Nerazzurri telah menyatakan minat untuk mengontrak Toloi, dan bahkan telah menyiapkan tawaran namun dia hanya akan menjualnya dengan harga yang tepat. Toloi telah muncul di antara nama-nama yang dipantau Inter sebagai kemungkinan penguatan di lini pertahanan mereka. Nerazzurri telah merekrut beberapa pemain, termasuk bek muda Jan Bisek, namun pengganti Milan Skriniar belum kunjung didatangkan. Oleh karena itu Inter pun beralih ke opsi lain untuk menggantikan Skriniar, dan Toloi adalah salah satu nama yang masuk ke radar mereka. Gazzetta mencatat, Inter sudah menghubungi Atalanta untuk menanyakan ketersediaan Toloi. Namun sikap dari klub Bergamo itu sangat jelas, yakni hanya akan mempertimbangkan tawaran yang tepat. Terlepas dari kenyataan bahwa kontrak Toloi akan berakhir pada Juni tahun depan, dia tetap tidak akan membiarkan kapten mereka pergi dengan harga diskon.